Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakesya Distia Putri. Saya dari kelas 10 absen 18. Jadi, pada jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang diakronik dan kronik yang telah saya buat. Jadi diakroniknya saya akan bahas pertempuran 5 hari di Palembang. Diakroniknya itu ini 1 Januari 1 Januari 1947, 2 Januari 1947, dan 3 Januari 1947, 4 Januari 1947, dan 5 Januari 1947. Jadi di 1 Januari 1947 ini terjadi baku tembak di Palembang Ilir. Nah, pada hari pertama setelah menyerang BPRI, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung tempat-tempat kedudukan Belanda. Pertempuran pertama berakhir pada pukul 5 sore, namun menjelang malam pasukan Belanda kembali menyerang menggunakan senjata lapis baja. Nah, tanggal 2 Januari 1947 sampai 3 Januari 1947, Belanda menyerbu pusat pertahanan tentara di area Masjid Agung Palembang. Akan tetapi, serangan mereka berhasil digagalkan oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke dalam Masjid Agung berhasil disergap oleh pejuang Palembang, yang dipimpin oleh Letu Wahid Ludien. Pada 4 Januari 1947, kronologinya itu terdapat bal bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung. Bal bantuan ini tuh dipimpin oleh Komando Mayor Nurdin Panji serta dari Lahat oleh Letjen Harun Sohar. Namun, lantaran persenjataan Belanda lebih canggih dan modern, pasukan Republik yang mulai kehabisan stok amunisi dan logistik akhirnya kewalahan dan mereka terpaksa mundur menjelang hari kelima. Nah, hari kelima atau tanggal 5 Januari 1947, di kronologi itu dilaksanakan perundingan dengan Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa pasukan TNI dan pejuang lainnya harus mundur sejauh 20 km dari pusat kota, sedangkan ahli polisi dan pemerintahan sipil tetap berada dalam kota Palembang. Demikian pula polisi dan pemerintahan sipil perlu tetap di dalam kota untuk membantu Belanda menjaga ketertiban dan keamanan dalam kota. Untuk kroniknya, saya mengambil catatan perjalanan Tome Pires. Jadi, Tome Pires ini menyampaikan teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Tome Pires mengaitkan adanya hubungan antara perdagangan dengan Islam. Perkembangan Islam dari awal abad ke-13 hingga abad ke-16 berawal dari bagian utara Sumatera. Islam telah tersebar hingga daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Tome Pires menghabiskan waktunya di Malaka mulai 1512 hingga 1515. Selama waktu itu, ia telah mengunjungi Jawa dan Sumatera. Ia menulis buku yang berjudul Suma Oriental. Buku tersebut berisi mengenai agama Islam di Indonesia. Ia dengan sangat giat mengumpulkan informasi dari orang-orang lain mengenai seluruh daerah Malaya Indonesia. Menurut Tome Pires, pada zaman itu, sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam, tapi masih ada juga yang belum menganut Islam, mulai dari Aceh di sebelah utara dan terus menyusur daerah pesisir timur hingga Palembang. Para penguasanya beragama Islam, tapi di sebelah selatan Palembang dan di sekitar ujung selatan Sumatera hingga pesisir bagian barat, sebagian besar penguasanya masih non-Muslim. Tome Pires menghubungkan masuknya Islam pertama kali di Pasai oleh pedagang Muslim. Akan tetapi, penguasa Pasai belum dapat mengubah agama penduduk daerah pedalaman. Demikian pula, Raja Minangkabau dan 100 orang pengikutnya disebut beragama Islam, walaupun penduduk Minangkabau lainnya belum. Tome Pires mengatakan bahwa setiap hari agama Islam selalu mendapatkan pemeluk-pemeluk baru di Sumatera. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.